warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di sini aku ingin menjelaskan sama kalian, bukan menjelaskan sih ya, lebih tepatnya menceritakan mengenai destinasi wisata di daerah Wiron Mojolaban yang saat ini sering sekali digunjingkan atau diperbincangkan oleh masyarakat setempatnya. Ya tentunya masyarakat daerah Wiron dan sekitarnya ya, di daerah Mojolaban. Pasti kalian kepo, apa sih objek wisata itu? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Embung Pengantin berada di Wiron Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Tempat yang sangat menarik dengan keasrian wilayahnya dan cocok untuk bersantai bersama keluarga. Nah, setelah kalian menyaksikan video yang aku bagikan tadi, aku mau jelasin sedikit mengenai Embung Pengantin. Setelah aku baca-baca dari website Jawa Pos Radar Solo, di sini dijelaskan bahwa Embung Pengantin itu sangat dekat ya dari Solo. Kira-kira di timur Solo sekitar 5 km. Gitu jaraknya dari Solo. Dan ini tuh berada dekat di samping Jalan Raya Solo Bekonang. Dan itu jurusan ke Tawangmangu bisa, ke Solo juga bisa. Otomatis hampir banyak orang yang sering melewati daerah itu gitu ya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan apa aja sih yang ada di Embung Pengantin ini secara rinci menurut Jawa Pos Radar Solo ini. Di sini dijelaskan bahwa saat kita masuk dengan uang 2000 itu kita dapat kayak 1 cup tempat makan ikan gitu. Jadi itu buat kita ngasih di ikan-ikan itu, karena embung itu banyak sekali ikan-ikannya kayak ditambak gitu. Terus kita bisa ngasih makan ikan-ikan itu tentunya. Nah, saat kita melewati pintu masuk, kita itu diperlihatkan dengan seperti jembatan di atas danau gitu dari bambu, dan itu menambah estetika dari tempat ini, dari Embung Pengantin ini gitu. Nah, saat kita masuk itu ada banyak sekali jalan-jalan untuk menuju ke area-area di wilayah Embung Pengantin itu. Saat kita melihat itu ada banyak sekali penjual-penjual juga tentunya, dan makanan khas di daerah wilayah setempat tentunya, seperti pecel, soto yang sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dan tentunya harganya terjangkau, sangat terjangkau. Masuknya aja terjangkau, cuma 2000, apalagi makanan di dalamnya. Dan ada beberapa mainan anak juga tentunya yang disediakan oleh Embung Pengantin ini. Kalau untuk sebelum adanya Embung Pengantin ini, dulu tuh udah ada di situ tuh udah ada kayak danau gitu, tapi itu sebagai pemancingan dulu itu, dan pemancingan beserta tempat makan atau restoran yang berada di pinggir-pinggir pemancingan itu. Jadi kita bisa memancing, lalu pancingannya itu bisa kita konsumsi, dimasak di situ lalu kita konsumsi. Itu menurut beberapa sumber yang saya tanyakan kemarin. Nah, tetapi ada suatu saat gitu dimana restoran itu atau embung itu tuh sudah tidak difungsikan, dan tidak tahu kenapa tidak difungsikan ya. Dengar-dengar ada yang bilang bahwa saat terjadi hujan yang sangat lebat dan anginnya sangat kencang gitu, beberapa itu merobohkan, tapi saya juga nggak tahu lebih tepatnya seperti apa. Tapi itu dari pembicaraan dari orang-orang yang rumahnya lumayan dekat, bukan dekat banget sih, lumayan dekat dengan embung itu gitu. Nah, kemudian dulu itu sebenarnya embung ini hanya untuk irigasi, jadi digaruk untuk irigasi, kayak pengembangan irigasi gitu di Dam Colo. Nah, usut lagi, dulunya pada tahun 1982 asal usulnya Embung Pengantin ini gitu, kenapa kok dinamain Embung Pengantin. Saat 1982 ini ada seorang pengantin, bukan seorang ya, kan dua, berarti ada sepasang pengantin gitu yang bermain-main di sekitar embung ini, dan kemudian mereka tenggelam. Menurut
warga setempat itu bukan mitos tetapi kejadian nyata yang memang ada di situ. Itu menurut warga setempat yang jaraknya ya sangat dekat dan mungkin mengetahui banyak mengenai embung tersebut gitu ya, mengenai embung pengantin, dan mereka tenggelam dan tidak tahu apa penyebab tenggelamnya mereka itu. Kemudian setelah beberapa tahun gitu, itu ada restoran itu ya, mungkin saya juga nggak tahu, ada restoran itu dan tidak difungsikan lagi. Kemudian difungsikan lagi oleh warga setempat tentunya untuk ya bisa menambah perekonomian di wilayah setempat itu. Kemudian diberilah nama embung pengantin karena asal usul di awal tadi itu. Jadi itu mengenai embung pengantin. Terus yang ada di embung pengantin itu apa aja, asal usulnya itu udah kita ulas ya tadi. Kok bisa ada embung pengantin, terus isinya apa aja sih di sana, udah kita jelaskan. Nah, itu tadi mengenai embung pengantin, dan kalian juga bisa melihatnya gitu, ceritanya itu di website Jawa Pos Radar Solo. Di situ juga dijelaskan banyak sekali mengenai asal usul, tempatnya di mana, harga masuknya berapa, lalu fasilitas apa aja yang ada di wilayah embung pengantin ini gitu. Udah lengkap kok, udah banyak banget, dan kalian bisa buka sendiri kalau kalian pengen tahu, buka sendiri nggak apa-apa. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan sama kalian semua mengenai embung pengantin, di mana destinasi wisata, ada destinasi wisata di daerah Godekan, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo yang nggak kalah menarik dengan wisata-wisata yang lainnya. Kalian harus kepoin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.